Apakah Anda seorang Katolik? Bersyukurlah, karena baik Anda maupun saya tidak akan pernah mampu dengan kekuatan sendiri dapat memasuki persekutuan penuh dengan gereja yang didirikan oleh Kristus atas para rasul ini tanpa rahmat Allah. Di tengah maraknya berbagai gerakan denominasi atau gerakan misi dari agama lain, barangkali pada titik tertentu Anda sempat mengalami kebingungan dengan iman kekatolikan Anda, di mana seorang non-Katolik datang kepada Anda dan menawarkan persekutuan penuh dengan mereka. Pada umumnya, mereka datang kepada Anda dan membuat satu pertanyaan yang menguji daya kritis Anda. Pertanyaan itu adalah, apakah Anda, apakah saudara sudah diselamatkan di dalam Kristus? Kita tidak dapat menghadapi tantangan-tantangan ini kecuali kita dapat memahami dengan benar dasar-dasar atau fondasi iman kekatolikan. Dalam iman Katolik, kita dapat menemukan semua jawaban tentang pertanyaan kita akan hidup kita. Semua ini akan mampu ditemukan jika kita mau membuka diri kepada kasih karunia Allah, berpaling kepada gereja Katolik, gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri, dan mengikuti rencananya atas hidup kita. Di tengah maraknya gerakan denominasi dan misi mereka, kita perlu menguji manakah iman yang benar, manakah gereja yang benar yang didirikan oleh Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pilar-pilar atau pondasi gereja yang benar agar kita tetap teguh dengan iman kekatolikan kita. Pada tempat pertama, kita perlu melihat jejak-jejak sejarah dan kebenarannya yang tidak terpatahkan. Yesus Kristus berkata bahwa gerejanya akan menjadi terang dunia dan bahwa kota yang terletak di atas bukit tidak akan tersembunyi. Matius bab 5 ayat 14. Hal ini berarti bahwa gereja Kristus adalah organisasi yang terlihat. Gereja itu harus memiliki karakteristik yang secara jelas mengidentifikasinya dan yang membedakannya dengan gereja-gereja lain. Yesus berjanji, "Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya." Matius bab 16 ayat 18. Ini berarti bahwa gerejanya tidak akan pernah dihancurkan dan tidak akan pernah jatuh darinya. Gerejanya akan bertahan sampai ia kembali. Berpondasi pada data-data biblis, di dalam sejarah kita melihat bahwa di antara gereja-gereja lain, hanya gereja Katolik yang telah ada sejak zaman Yesus. Setiap gereja Kristen lainnya adalah cabang dari gereja Katolik. Gereja Ortodoks Timur memisahkan diri dari kesatuan dengan gereja Katolik pada tahun 1054. Di kemudian hari, gereja-gereja Protestan dalam gerakan reformasi memisahkan diri dari gereja Katolik pada tahun 1517. Sejak gereja mula-mula hingga saat ini, gereja Katolik setia mengajarkan ajaran-ajaran yang disampaikan, yang diberikan, yang diwahyukan oleh Kristus sendiri kepada para rasul tanpa mengabaikan apapun. Suksesi apostolik dapat kita telusuri kembali secara berturut-turut hingga Petrus sendiri. Kekayaan tradisi dalam sejarah keselamatan ini tidak tertandingi oleh institusi manapun dalam sejarah dunia. Bahkan pemerintahan tertua pun masih baru bila dibandingkan dengan sejarah kepausan atau sejarah suksesi apostolik, apalagi dengan denominasi-denominasi. Gereja Katolik telah ada sejak 2000 tahun yang lalu, dan sampai sekarang, meskipun ia menghadapi berbagai rintangan dari dunia,
ia tetap kokoh dan tidak roboh. Bahkan dalam sejarah peradabannya sendiri, gereja pernah memiliki pemimpin yang tidak bijaksana. Ada praktek korup atau kerentanan terhadap bid'ah-bid'ah. Namun, gereja Katolik tetap kokoh. Bertahannya gereja di tengah berbagai badai dunia merupakan kesaksian tentang asal mula ilahi gereja sendiri. Telah dan akan terus terpenuhi sabda Yesus, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Setiap organisasi manusia biasa dengan anggota seperti itu akan runtuh sejak awal. Namun gereja Katolik hingga saat ini adalah gereja yang paling kuat di dunia. Hal itu terjadi semata-mata bukan karena kekuatan para pemimpinnya, tetapi karena Roh Kudus yang terus menyertai gereja ini hingga akhir zaman. Maka, jika kita ingin mencari gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri, kita perlu menemukan gereja yang memiliki 4 ciri utama yang merupakan gambaran dari kualitas gerejanya. Gereja yang kita cari harus satu, kudus, katolik, dan apostolik. 1. Gereja adalah satu. Yesus Kristus mendirikan hanya satu gereja, bukan kumpulan gereja yang berbeda-beda. Alkitab berkata bahwa gereja adalah mempelai Kristus. Kita bisa lihat dalam Efesus bab 5 ayat 23-32. Dan Yesus hanya dapat memiliki satu mempelai. Dan mempelainya yang satu itu adalah gereja Katolik. Gerejanya juga mengajarkan hanya satu doktrin yang harus sama dengan yang diajarkan oleh para rasul. Inilah kesatuan kepercayaan yang disebut oleh kitab suci di dalam Filipi bab 1 ayat 27, bab 2 ayat 2. Kesatuan gereja diperlihatkan oleh ikatan persekutuan yang tampak berikut ini, yakni pengakuan iman yang satu dan sama yang diwariskan oleh para rasul, perayaan ibadat bersama, terutama sakramen-sakramen, suksesi apostolik yang oleh sakramen tahbisan menegakkan kesepakatan sebagai saudara-saudari dalam keluarga Allah. 2. Gereja itu kudus. Oleh karena kasih karunia-Nya, Yesus menguduskan gereja sama seperti Ia adalah kudus. Ini tidak berarti bahwa setiap anggota gereja selalu hidup kudus. Yesus berkata akan ada anggota gereja yang baik dan buruk. Dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 70 misalnya Yesus berkata, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 ini? Tetapi seorang di antara kamu adalah iblis." Dan lagi bahwa semua anggota gereja tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi gereja itu sendiri adalah kudus pada sifatnya, karena merupakan sumber kekudusan dan merupakan penjaga sarana rahmat khusus yang Yesus tetapkan, yakni sakramen-sakramen. Katekismus Gereja Katolik artikel 823 mengajarkan, kita mengimani bahwa gereja tidak dapat kehilangan kesuciannya. Sebab Kristus, Putra Allah yang bersama Bapa dan Roh Kudus dipuji bahwa hanya Dialah kudus mengasihi gereja sebagai mempelainya. 3. Gereja itu harus Katolik. Gereja yang didirikan Yesus Kristus disebut Katolik. Artinya universal. Karena itu adalah karunia-Nya untuk semua orang. Dia menyuruh para rasul untuk pergi ke seluruh dunia dan menjadikan semua bangsa murid-Nya.
dalam Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Selama 2000 tahun, Gereja Katolik telah menjalankan misi ini. Gereja memberitakan kabar baik bahwa Kristus mati untuk semua orang dan bahwa Ia ingin kita semua menjadi anggota keluarga Allah. Gereja yang didirikan oleh Kristus dikenal dengan gelarnya yang paling umum, Gereja Katolik. Setidaknya sejak tahun 107, ketika Santo Ignatius dari Antioquia menggunakan istilah Katolik untuk menggambarkan satu-satunya gereja yang didirikan Yesus Kristus, kita tahu di situ bahwa gereja yang didirikan Kristus itu adalah Gereja Katolik. Santo Ignatius berkata, di mana ada Kristus, di situ ada Gereja Katolik. 4. Gereja itu bersifat apostolik. Gereja yang didirikan Kristus adalah apostolik karena didirikan atas para rasul. Sifat apostolik gereja dapat dimengerti dalam 3 arti. Pertama, gereja dibangun atas para rasul dan para nabi. Dalam Efesus bab 2 ayat 20 dikatakan demikian. Yang dibangun di atas para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Para rasul dan para nabi adalah saksi-saksi yang dipilih dan diutus oleh Yesus Kristus sendiri. Kedua, dengan bantuan Roh Kudus yang tinggal di dalamnya, Ia menjaga ajaran, warisan iman, serta pedoman-pedoman sehat para rasul dan meneruskannya. Ketiga, Ia tetap diajarkan, dikuduskan, dan dibimbing oleh para rasul sampai pada saat kedatangan Kristus kembali. Mereka yang menjaga warisan iman adalah dewan para uskup yang dibantu oleh para imam dalam kesatuan dengan Paus di Roma sebagai gembala tertinggi gereja, pengganti Petrus. Sifat gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, tidak lahir dari kebijaksanaan manusia, tetapi semata-mata karena Allah memelihara gereja yang didirikannya. Sejak zaman dahulu, dalam sejarah bangsa Israel, Allah membimbing bangsa Israel dalam pelarian mereka dari Mesir dengan memberi mereka tiang api untuk menerangi jalan mereka melintasi padang gurun yang gelap. Hari ini, Allah membimbing kita menuju keselamatan melalui gereja Katolik. Dan di dalam gereja inilah kita menemukan Alkitab sebagai tiang penopang ajarannya yang benar. Pada akhirnya, Yesus meyakinkan para rasul dan para penerus mereka, yakni paus dan para uskup, barang siapa mendengarkan kamu, mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Lukas bab 10 ayat 16. Yesus berjanji untuk membimbing gerejanya ke dalam seluruh kebenaran. Kita dapat meyakinkan bahwa gerejanya hanya mengajarkan kebenaran.